Nama saya Fani Hadi, NIM 10 2016-208. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan massa perdarahan, pemeriksaan massa pembekuan dengan cara Lee and White, kemudian pemeriksaan tes bendungan Rumpel Lead, dan juga pemeriksaan golongan darah. Dimulai dari pemeriksaan massa perdarahan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang dibutuhkan berupa blood lancet, kertas saring, tourniquet, tensimeter, stopwatch, dan juga sarung tangan. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah WHO, kemudian menggunakan sarung tangan atau handscoon. Lalu kita memasang tourniquet pada lengan pasien dengan tekanan 40 mm Hg. Kemudian bersihkan daerah yang akan diperiksa dengan alkohol kira-kira 3 cm di bawah fossa cubiti. Kemudian ditusuk dengan blood lancet yang steril, lalu mulai dari darah keluar hingga darah berhenti dihitung dengan stopwatch mulai dipencet. Kemudian saring dengan kertas saring tiap 30 detik sambil mengubah posisi dari kertas saring tersebut. Untuk hasil tesnya sendiri diketahui dari pemeriksaan massa perdarahan ini terdapat 7 tetes darah pada kertas saring dan dilihat apakah ada yang lebar diameternya lebih dari 5 mm. Jika tidak ada, berarti menunjukkan bahwa hasil tidak valid dan harus melakukan pemeriksaan ulang. Untuk interpretasi dari hasil tesnya sendiri, dihitung berapa banyak lingkaran yang terbentuk dan tiap lingkaran dikali dengan 30 detik. Untuk hasil normal dari pemeriksaan massa perdarahan sendiri berrange dari 1 hingga 6 menit. Kemudian pada yang kedua saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan massa pembekuan dengan cara Lee and White. Alat dan bahan yang dibutuhkan berupa alkohol 70%, sarung tangan, tourniquet, kapas kering, 4 tabung serologi, dan juga spuit 5 cc. Untuk cara melakukan pemeriksaan massa pembekuan dengan cara Lee and White ini dilakukan fungsi vena terlebih dahulu secara struktural, kemudian darah yang diperiksa dari fungsi vena ini dimasukkan ke dalam 4 tabung serologi untuk diperiksa massa pembekuannya. Stopwatch ditekan bersamaan saat darah dimasukkan ke dalam tabung yang pertama, kemudian tabung yang pertama digoyangkan seperti ini saja, jangan dikocok. Seperti ini, digoyangkan saja. Kemudian lihat berapa lama darah tersebut menggumpal. Kemudian catat lama waktu yang dibutuhkan di kertas pencatatan. Dilakukan untuk 3 tabung berikutnya, tabung kedua, tabung ketiga, dan juga tabung keempat. Kemudian untuk interpretasi berapa lama masa pembekuan darah tersebut, dilakukan penghitungan dengan cara hasil dari tabung kedua, tabung ketiga, dan tabung keempat menitnya dibagi dengan 3 dan berapa hasil menitnya dalam satuan menit. Untuk hasil normal pemeriksaan massa pembekuan cara Lee and White ini, hasil normalnya adalah 9 hingga 15 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan tes bendungan Rumpel Lead. Alat yang dibutuhkan adalah sphygmomanometer dan cara melakukannya adalah dengan memasang sphygmomanometer manset sphygmo pada pasien dengan tekanan 100 mm Hg dan tahan selama 10 menit. Kemudian bendungan tersebut dilepaskan sehingga darah kembali mengalir ke jari-jari pasien. Dilihat apakah ada timbul petekie atau tidak. Apabila petekie menunjukkan lebih dari 10, apabila terdapat lebih dari 10 petekie, maka hasil positif, dan apabila petekie kurang dari atau sama dengan 10, maka hasil negatif. Kemudian untuk yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan golongan darah, di mana di sini adalah ada bahan-bahannya berupa antiserum A, antiserum B, antiserum AB, dan juga antiresus. Untuk cara melakukannya adalah siapkan kertas golongan darah dan isi identitas pasien. Kertas golongan darah ini terdapat 4 kotak, yaitu kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, dan juga kotak 4. Setelah menyiapkan kertas golongan darah dan isi identitas pasien, diambil darah dari fungsi kapiler, kemudian diteteskan di tiap kotak.
Kemudian di kotak pertama setelah diteteskan darah di tiap kotak, darah dari fungsi kapiler, di kotak pertama diteteskan antiserum A, kemudian di kotak kedua diteteskan antiserum B, di kotak ketiga diteteskan antiserum AB, kemudian di kotak keempat diteteskan antiresus. Kemudian aduk menggunakan alat pengaduk berbeda agar tiap kotak ini tidak tercampur. Kemudian tunggu hasil muncul. Apabila pada kotak pertama antiserum A menunjukkan aglutinasi, kemudian kotak B tidak menunjukkan aglutinasi, kotak antiserum AB kotak ketiga kotak pertama menunjukkan aglutinasi, kotak kedua tidak menunjukkan aglutinasi yaitu antiserum B, kotak ketiga antiserum AB menunjukkan aglutinasi, dan antiresus kotak keempat menunjukkan aglutinasi, menunjukkan hasil pasien memiliki golongan darah A dengan resus positif. Sekian penjelasan singkat dari saya, terima kasih.